Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan UKM ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan EP, jadi kita akan bahas tentang perencanaan tingkat puskesmas atau yang biasa dikenal dengan siklus manajemen puskesmas. Jadi kalau teman-teman ketika akreditasi, inilah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh surveyor gitu. Tidak pertama sih, mungkin kedua atau ketiga ya setelah visi misi dan tujuan. Jadi, nah untuk hal ini makanya baik teman-teman di admin maupun teman-teman di UKM itu harus memahaminya secara rinci gitu, atau minimal kalau teman-teman bingung bisa menjelaskannya secara gamblang seperti ini. Pada video ini kita akan sharing bagaimana cara menjawab pertanyaan siklus manajemen puskesmas yang akan ditanyakan nanti. Oke, langsung aja ya. Oke, ini kuncinya teman-teman. Teman-teman wajib memahami hal ini nih, gitu. Jadi perencanaan tingkat puskesmas tahun 2023. Kita anggap aja di tahun ini ya, perencanaan tingkat puskesmas atau PTP tahun 2003. Jadi untuk PTP tahun 2023 itu dibuat berdasarkan pertama hasil capaian kinerja tahun 2023. Oke. Yang kedua, hasil SMD atau survei mawas diri atau MMD tahun 2022. Lalu yang ketiga, hasil kotak saran kalau teman-teman menggunakan kotak saran tahun 2022. Lalu yang keempat, hasil PISPK tahun 2022. Oke, IKS-nya mana yang kurang. Lalu yang kelima, dengan pertemuan TOMA tahun 2022. Jadi silakan direkap. Atau juga dari pengajuan unit kerja, misalnya terkait dengan barang-barang yang sudah rusak dan minta diajukan pengadaannya. Atau bisa juga tambahan yang terakhir adalah hasil dari survei kepuasan masyarakat yang biasa diambil oleh teman-teman dari bab 5, atau karena ini masuk dalam indikator nasional mutu. Nah, dari hasil 1 sampai 6 ini, capaian kinerja, SMD, kotak saran, PISPK, pertemuan TOMA, survei kepuasan masyarakat, hasil-hasilnya silakan teman-teman buat rekapannya, mana yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan 6 hal ini, maka akan menjadi draft RUK 2024 gitu. Oke, jelas ya? Akan menjadi draft RUK 2024. Di mana draft RUK 2024 ini biasanya akan disahkan di bulan September atau Oktober gitu. Oke. Dan akan menjadi RPK di tahun 2024, entah itu Desember 2023 atau Januari 2024 gitu, tergantung kebijakan anggaran di masing-masing Pemda. Jelas ya? Jadi silakan teman-teman menjawabnya seperti ini aja gitu. Jadi perencanaan tingkat puskesmas tahun 2023 berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2022, hasil SMD 2022, kotak saran 2022, PISPK 2022, dan pertemuan TOMA atau hasil survei kepuasan masyarakat yang juga di tahun 2022, sehingga terbentuklah draft RUK 2024. Oke, kita contohkan aja ya langsung. Contohnya ini adalah seperti ini. Contoh di hasil capaian kinerja tahun 2022 ada satu kinerja terendah, yaitu persentase balita stunting. Contoh ya ini ya. Lalu yang kedua, hasil SMD 2022 terdapat ternyata masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan. Oke. Lalu hasil kotak saran di puskesmasnya ternyata masyarakat banyak yang membutuhkan pelayanan USG. Oke. Ini ada 3 kebutuhan masyarakat atau harapan masyarakat berdasarkan kinerja, SMD, dan kotak saran. Sehingga dari masalah ini atau hasil identifikasi ini, teman-teman silahkan buat bentuk penyelesaiannya gitu. Bentuk penyelesaian ini bisa berupa solusi, inovasi, ataupun pengajuan kegiatan di tahun berikutnya. Makanya ketika teman-teman disuruh membuat RUK 2024, maka teman-teman wajib melihat dari capaian kinerja tahun 2022. Contohnya gizi. Di sini gizi yang paling rendah adalah persentase balita stunting.
Otomatis ketika membuat draft RUK 2024 atau di PTP 2023, silahkan ajukan kegiatan yang menjadi solusi untuk balita stunting. Contohnya adalah pengadaan EPMT lokal atau pemberian makanan tambahan lokal. Ini salah satu bentuk kegiatannya yang bisa diajukan untuk RUK 2024. Oke. Lalu yang kedua, masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan. Ini hasil dari SMD 2022. Teman-teman Kesling silahkan buat usulan kegiatannya atau solusi kegiatannya di tahun berikutnya gitu. Yang paling gampang ya pengadaan jamban gitu, dimana dalam hal pengadaan jamban ini mungkin tidak serta-merta bisa dilakukan oleh puskesmas, melainkan oleh lintas sektor. Makanya untuk BAB sembarangan biasanya ini lebih ke pilar STBM, sosialisasi, pengadaan spanduk atau flyer gitu. Biasanya sih seperti itu kegiatannya. Karena untuk pengadaan jamban ini biasanya dilakukan oleh LS, lintas sektor, entah itu kelurahan ataupun kecamatan. Sedangkan yang dari puskesmas sendiri biasanya berbentuknya adalah edukasi PHBS, biasanya seperti ini. Oke, lalu yang ketiga, hasil survei hasil kotak saran tahun 2022 ternyata banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan USG gitu, sehingga dari puskesmas silahkan teman-teman di Ponet atau teman-teman di KIA atau teman-teman di unit yang punya USG ini mengajukan pengajuan alat USG, entah itu ke dinas kesehatan, entah itu ke dinas ya, pasti ke dinas ya. Silakan ajukan pengajuan alat USG gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus manajemen puskesmas atau perencanaan tingkat puskesmas gitu. Jadi teman-teman ketika ditanya nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Contohnya teman-teman sedang akred di tahun 2023. Otomatis RUK yang ditampilkan dan RPK yang ditampilkan adalah RUK 2023 dan RPK 2023. Nanti akan ada pertanyaan surveyor seperti ini. RUK 2023 disusun berdasarkan apa? Pertanyaan akan seperti itu. Makanya teman-teman wajib mengetahui jawabannya. Kalau teman-teman tadi sudah ngikutin, pasti jawaban sama gini. Jawabannya adalah hasil kinerja puskesmas tahun 2021. Betul ya? Hasil SMD atau MMD tahun 2021. Hasil PISPK tahun 2021. Hasil apa lagi ya? Kotak saran ya. Kotak saran tahun 2021. Hasil survei kepuasan atau pertemuan TOMA tahun 2021. Oke, inilah jawabannya. Di mana hal ini disusun di tahun 2022. Gitu. Jadi seluruh hasil dari 1 sampai 5 disusun rekapannya di tahun 2022 untuk dijadikan draft RUK 2023. Sehingga di tahun berapa ya? Jadi di bulan Oktober 2022 draft RUK ini ketika disahkan akan menjadi RUK 2023. Itulah yang teman-teman jalani saat ini gitu. Makanya kalau teman-teman kebetulan tidak menjalankan siklus ini dengan benar, gitu, anggaplah teman-teman baru masuk ya. Anggaplah teman-teman sudah masuk. Nah, dan sudah punya dokumen RUK 2023 gitu. Pastikan gitu. Seluruh item yang ada di RUK 2023, tidak seluruh sih, sebagian besar mungkin ya. Itu berdasarkan hasil dari kinerja puskesmas tahun 2021. Contoh aja, contoh misalnya ada satu kegiatan pembentukan KPASI, kelompok pembimbing ASI eksklusif ya. Contoh di Gizi ada kegiatan pembentukan KPASI eksklusif di RUK 2023 gitu. Nah, pastikan dalam pembentukan KPASI eksklusif ini di tahun 2021-nya
ada pengajuannya teman-teman. Entah itu hasil kinerjanya yang tidak tercapai, entah itu dari hasil SMD, entah itu dari hasil PISPK, entah itu dari hasil kotak syarat, entah itu dari hasil survei kepuasan masyarakat. Pastikan hal ini ada di tahun 2021 gitu. Sehingga ketika teman-teman ditanya oleh surveyor bagaimana pembentukannya, hal ini sinkron dengan siklus manajemen puskesmas gitu. Oke, semoga jelas ya untuk mengenai perencanaan tingkat puskesmas. Intinya pun di sini aja teman-teman, gak usah bingung. Ya sebenarnya dibilang bingung pasti bingung sih. Yang penting sih teman-teman pahami dulu konsepnya agar ya bisa menjawabnya dengan mantap gitu. Intinya dalam membuat PTP tahun 2023, pastikan kita melihat hasil capaian kinerja 2022, SMD 2022, kotak saran 2022, PISPK 2022, pertemuan TOMA tahun 2022, hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022. Oke, mungkin secara sederhana seperti ini. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas per timeline teman-teman, karena nanti akan ada MMD, akan ada musrembang, tingkat kecamatan, kabupaten. Nah itu akan lebih menjelimet lagi. Tapi secara sederhana jawabannya seperti ini. Oke, semoga mencerahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.